Miskin itu bukan orang yang selalu kekurangan, tapi orang yang mempunyai keinginan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video-video aku. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel video ini, perkenalkan namaku Edit. Aku mempunyai visi memperbaiki diri sendiri dan orang lain secara bersamaan. Apa kabar nih teman-temanku semua? Wah, aku doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia gitu. Apalagi awal bulan, saatnya payday, gajian gitu kan. Buat para karyawan, buat para pekerja, ini adalah hari-hari yang dinanti-nanti, hari yang ditunggu-tunggu. Apalagi buat ibu rumah tangga, udah gak sabar pengen dapat gaji atau uang dari suaminya, pengen dibagi-bagi, diamplopin gitu, atau biasa kerennya budgeting. Nah, karena awal bulan banyak yang sudah gajian, jadi video kali ini aku akan sharing tentang tips cara mudah mengatur uang. Kenapa sih uang harus diatur gitu? Ya iya, jadi jangan sampai kebalik uang yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur uang. Nah teman-teman tahu nggak masalah terbesar apa ketika kita mengatur uang? Kalau yang tahu boleh chat, ketik di kolom komentar masalah terbesar apa ketika kita mengatur uang. Nah buat yang belum tahu aku kasih tahu ya. Masalah terbesar ketika kita mengatur uang adalah nggak ada uangnya. Apa yang mau diatur kalau misalkan kita nggak ada uangnya gitu kan? Jadi ibaratnya kita mau ngatur anak baris nih, sementara anaknya nggak ada, apa yang mau diatur? Gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, Mbak, aku uangnya sedikit Mbak, jadi nggak usah lah diatur-atur kayak gitu kan, nggak perlulah diatur-atur, orang uangku cuma sedikit. Justru karena uangnya sedikit, makanya kita perlu mengatur uang kita. Kalau uangnya banyak Mbak, nggak usah diatur, tinggal belanja online, tinggal belanja ke mall. Sekarang kan udah boleh ya kita ke mall gitu kan, jadi tinggal belanja-belanjain orang uangnya banyak nggak habis-habis. Tapi justru karena uangnya sedikit, kita perlu mengatur uang. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu alasan kenapa kita harus mengatur uang. Jadi alasan yang pertama, biar kita tahu uang kita tuh habisnya kemana sih gitu, habisnya kemana, buat apa. Jadi kita nggak habis begitu aja, nggak habis sia-sia, bahkan lebih parahnya lagi bisa hutang atau minus gitu. Nah yang kedua, jadi kita ada pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika kita dikasih rezeki. Jadi ketika kita dikasih rezekinya sedikit, kita bisa ngatur, insya Allah Allah akan tambahkan lagi rezekinya. Kalau kita dikasih rezekinya sedikit tapi kita nggak bisa ngatur uang, gimana Allah mau percaya, mau kasih amanah kita lebih besar lagi, mau kasih rezeki kita lebih besar lagi? Karena kita nggak bisa ngatur uang gitu kan, itu alasannya. Nah sekarang ada 7 tips untuk cara mudah mengatur uang. Yang pertama, jangan contek budgeting orang. Kita kan suka lihat ya video-video budgeting orang. Misalkan si A nabung 50%, untuk biaya hidup 30%, untuk sedekah 10%, dan untuk biaya hobi, kesenangan, playing itu 10%. Itu kita nggak bisa contek, karena kebutuhan si A dan kebutuhan kita kadang beda gitu. Kadang beda, apa yang menurut si A penting, kadang menurut kita nggak penting, dan begitu juga sebaliknya. Jadi yang perlu kita contek adalah metodenya, semangatnya, caranya, tips-tipsnya, terus goalnya, itu yang perlu, motivasinya, budgeting apa yang itu yang perlu kita contek. Tips yang kedua yaitu catat pengeluaran kita, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang tidak rutin. Pengeluaran rutin itu contohnya ya kayak bayar kontrakan, transportasi, uang beras, gas, listrik, wifi, telepon, kuota, itu kan udah ketahuan ya biayanya paling segitu-gitu aja. Seandainya naik atau turun ya sedikit, beda-beda tipis. Dan catat juga pengeluaran yang tidak rutin. Biasanya kan kita suka dapat bisik-bisik tetangga tuh, si A mau nyunatin loh, si B mau nikahin anaknya loh. Nah kita tulis tuh, kita mau ngasih si A berapa, mau ngasih si B berapa. Jadi kita tahu bulan ini kisaran kita pengeluarannya sekitar segini gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus tahu dulu rumus keuangan yang sehat. Ambil bukunya, ambil pulpennya, catet. Rumus keuangan yang sehat adalah pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Aku ulang ya, pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, atau sebaliknya, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran.
Biasanya kan kebanyakan orang fokus nurunin pengeluaran aja, fokus nurunin pengeluaran, gambarannya kayak gini. Wah, aku tuh boros tuh dimakan, makan tuh boros. Aku tuh sukanya makan ya protein hewani, daging, ikan, telur, itu kan mahal ya. Aku ganti deh protein nabati, kan sama-sama protein ini. Jadi makannya tahu tempe, nggak gitu juga. Jadi menekan pengeluaran itu dengan cara misalkan aku tuh tiap bulan kok belanja baju mulu, itu lemari tuh sampai penuh, aku tarik aja udah nggak cukup, udah susah nariknya tuh susah, aku sampai beli lagi laci drawer buat naruh baju aku gitu kan, itu pun udah penuh. Nah itu berarti kita sering belanja itu karena keinginan kita, bukan karena kebutuhan. Itu harus dikurangi. Nah tapi kalau aku lebih fokus untuk menambah income dengan cara sesuaikan dengan keahlian teman-teman. Misalkan yang hobinya masak bisa bisnis kuliner, open PO, kue, atau bikin masakan harian. Atau yang kedua, yang punya kesabaran lebih, telaten gitu, bisa ngajarin calistung, les privat calistung. Atau yang suka kecantikan bisa treatmentin teman-temannya, atau bisnis-bisnis yang lainnya. Next akan dibahas tentang cara meningkatkan pendapatan. Nah, teman-teman harus ingat, ketika teman-teman punya pendapatannya lebih tinggi, ini pengeluaran jangan ikut lebih tinggi, minimal stuck tetap di sini gitu kan. Jadi yang kita lebih tinggi itu adalah tabungan dan investasinya. Gambarannya kayak gini, dulu kita punya gaji 2 juta, nah pengeluaran kita 3 juta nih, terus kita akhirnya bisnis kuliner, bisnis treatment, atau punya salon, punya les, ya bikin les privat juga, penghasilan kita jadi 5 juta. Nah kan naik nih 2,5 kalinya. Nah ini pengeluaran jangan naik 2,5 kali jadi 7 juta, stuck aja di 3 juta. Jadi tadi udah dapat income 5 juta, ini pengeluaran tetap 3 juta. Nah investasi dan tabungannya yang kita naikin 2 juta. Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita punya pendapatan naik, ini pengeluaran jangan ikut naik, stuck aja di sini gitu. Yang kita naikkan adalah investasi dan tabungannya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah no hutang. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai minus, jangan sampai berhutang. Menurut Raditya Dika sih boleh kita berhutang, yang penting utang sehat. Definisi utang sehat itu kita berhutang untuk aset yang bertumbuh. Jadi aset yang bertumbuh itu seperti rumah, tanah gitu kan. Tiap tahun dia harganya naik, masih diperbolehkan untuk berhutang untuk beli tanah dan rumah, karena nanti ketika dijual harganya naik. Tapi tidak boleh banget kalau hutangnya untuk gaya-gayaan. Misalkan, waduh dia seragaman nih, kalau aku nggak pakai seragam ntar aku nggak ditemenin sama mereka ikut beli seragam. Atau waduh dia HP-nya baru nih, ikut-ikutan deh beli HP baru biar ditemenin. Itu nggak boleh ya teman-teman. Atau kita berhutang untuk aset yang tidak bertumbuh. Contoh aset yang tidak bertumbuh apa sih? Elektronik dan kendaraan. Kalau elektronik itu HP, laptop, televisi, itu kan dia nggak bertumbuh. Makin tahun harganya malah makin turun. Dan kendaraan juga seperti motor, mobil, dia makin tahun dia makin turun harganya. Nah, jadi kita nggak boleh berhutang untuk gaya-gayaan dan untuk aset yang tidak bertumbuh. Nah, buat kalian yang udah terlanjur utang, ya aku udah utang nih sebelum nonton video ini, katanya bilang gitu kan. Nah, teman-teman bisa lunasi hutangnya dulu, baru mikirin tabungan. Nah, ini cicilannya itu maksimal tuh 30% dari pendapatan kita. Itu keuangan kita masih dikatakan sehat. Jadi kalau teman-teman punya cicilan, jangan lebih dari 30% dari pendapatan kita. Nah, yang kelima, tabungan. Kita harus punya tabungan. Meskipun tabungan ditulis kelima, tapi ketika kita nerima uang, kita harus pertama tuh cepet-cepet ambil tabungan kita sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau 5% dari income boleh, 10% dari income boleh, monggo gitu kan. Nah, buat teman-teman yang gajinya ditransfer ke rekening, harus punya 2 rekening, rekening gajian dan rekening tabungan. Karena apa? Kalau dicampur takutnya kita ngelihat, wih duit aku masih banyak, padahal di sini ada tabungan kita gitu. Jadi harus dipisah yang gajinya lewat transferan. Terus kalau buat teman-teman yang baru belajar menabung, tetapkan dulu 1 goal, minimal 1 goal. Mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa mudik ya. Biasanya kita kalau mudik ongkosnya 3 juta nih gitu kan. Atau teman-teman mau Idul Adha mau korban kambing nih seharga 3 juta. Nah, 3 juta dibagi 10 bulan jadi 300.000. Nah, setiap teman-teman habis gajian ambil 300.000 simpen, ambil 300.000 simpen. Nah, setelah habitnya sudah terbentuk, terus teman-teman udah capek nih 1 goal, boleh teman-teman tambahkan goal jadi 2 goal, 3 goal. Misalkan aku mau Idul Adha mau umroh, boleh. Yang penting habitnya terbentuk dulu gitu ya. Nah, yang keenam adalah
kita biasakan kalau kita belanja tuh pakai uang cash. Kenapa? Jadi berdasarkan penelitiannya, kalau kita ngeluarin nih uang belanja pakai uang cash, rasa sakitnya tuh lebih sakit. Itu berdasarkan penelitian loh. Jadi misalkan belanja bulanan 500.000, terus kita ngeluarin nih dari dompet kita 500.000 gitu kan, rasa sakitnya lebih sakit dibandingkan kita pakai uang ATM tinggal ketik-ketik aja atau pakai uang elektronik gitu. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, coba buktikan. Jadi kalau kita belanja pakai uang cash lebih sakit, jadi kita biasain deh kalau belanja pakai uang cash biar kita hemat-hemat, biar belanjanya nggak banyak-banyak lagi gitu teman-teman. Nah yang ketujuh, buat kamu yang baru pemula bikin budgeting, atau kamu udah sering nih bikin budgeting tapi gagal gitu kan, teman-teman bisa bikin budgeting selama 1 minggu dulu. 1 minggu, misalkan gaji 3 juta dibagi 4, karena sebulan kan 4 minggu, dibagi 4, 1 minggunya jadi 750.000. Nah 750.000, tapi biasanya aku kalau di bulan pertama nih belinya banyak nih, ada beras, ada bayar listrik, ada bayar ngaji, bayar sekolah anak gitu kan. Ya udah 1 jutanya di minggu pertama boleh 1 juta, yang 2 jutanya dibagi 3 minggu gitu. Nanti ditulis nih pengeluaran kita apa aja yang selama 1 minggu ini. Kalau udah berhasil, lanjutkan review, bocornya di mana, borosnya di mana, diperbaiki di minggu kedua, dan segitu seterusnya, minggu ketiga, minggu keempat, seperti itu sampai 1 bulan. Atau kalau minggu pertama namanya juga masih belajar, aduh lupa nyatet nih apa ya tadi ya gitu kan, nggak apa-apa, jangan berhenti, lanjutin ke minggu kedua dan review lagi, lanjutin ke minggu ketiga, terus berusaha, terus perbaiki, terus coba lagi gitu teman-teman. Aduh mbak, repot banget sih mbak, uang saya cuma sedikit, suruh nulis lagi gitu. Ingat di awal tadi teman-teman, ketika Allah nitipin rezeki sedikit, teman-teman bilang repot. Atau ketika Allah nitipin rezeki, teman-teman bilang nggak bisa ngatur duit. Gimana Allah mau percaya nitipin rezeki yang besar kepada teman-teman? Gimana Allah mau percaya nitipin rezeki amanah yang besar ke teman-teman? Setuju ya teman-teman ya? Aku tahu ini tuh nggak mudah. Aku aja masih gagal, ulang lagi, gagal, perbaiki lagi, gagal, coba lagi gitu. Aku masih terus seperti itu. Aku belum berhasil juga gitu kan. Tapi kenapa aku tetap mau ulang lagi, mau perbaiki lagi, mau coba lagi? Karena aku pengen banget dititipin amanah yang besar dari Allah, yang lebih besar dari sekarang ini. Aku pengen dapat rezeki yang lebih besar dari sekarang ini dari Allah gitu kan. Wah, berarti Mbak Edith nggak bersyukur dong dengan rezekinya yang kali ini. Bukannya nggak bersyukur teman-teman, justru karena aku pengen bertanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah, aku terus mencoba, terus berusaha, terus nyoba lagi, ulang lagi gitu kan. Dikit apapun uangnya akan terasa cukup jika untuk hidup gitu, tapi seberapa besar uangnya akan terasa kurang kalau untuk sedekah. Setuju nggak teman-teman? Apalagi dalam kondisi seperti ini, pengen banget bantu orang lain gitu kan. Nah semoga buat teman-teman yang suka video ini, boleh tekan tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan buat kamu yang pengen bantu teman-teman kamu yang ada yang bermasalah untuk mengatur keuangan, kamu bisa sharing video ini ke teman-teman kamu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.